Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi dan siang. Eh, Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pengantar mata kuliah struktur ikatan dan sifat zat. Mata kuliah ini memiliki kode PKIM PKIM 236001. Ini adalah mata kuliah baru yang baru disusun pada kurikulum 2023. Dalam eh, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar perkuliahan. Jadi mata kuliah ini diampu oleh beberapa dosen eh, dan khususnya ini adalah mata kuliah KBK Organik diampu oleh saya sendiri, Ubaid Sonai Farud Narozi, ada Pak Iwayan Dasna, ada Ibu Nani Farida, ada Pak Husni Wahyu-Wijaya, Ibu Mega, dan Pak Dana. Jadi dalam satu tim kita mengajar untuk beberapa kelas. Eh, Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah berjumlah 5. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah memahami fakta eksperimen yang berkorelasi pada susunan partikel-partikel atomik dalam suatu unsur yang menjadi sumber energi bagi kehidupan. Jadi dalam bagian ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana partikel atomik, apa saja partikel atomik tersebut, dan perkembangan model atom tersebut. Kemudian yang kedua, memahami ikatan kovalen beserta proses pembentukannya berdasarkan teori ikatan valensi dan teori orbital molekul serta sifat-sifat senyawa kovalen. Jadi pada poin kedua ini akan berfokus pada senyawa kovalen. Pada CPMK nomor 3, yaitu menentukan bentuk molekul berdasarkan teori VCPR serta implikasinya terhadap kepolaran, kiralitas yang mempengaruhi jenis interaksi antar molekul maupun sifat fisika. Pada bagian ketiga ini, secara prinsip kita akan belajar tentang teori VCPR untuk memprediksi bentuk molekul, kemudian bagaimana kepolarannya, bagaimana kiralitasnya, dan juga bagaimana interaksinya. Dalam hal ini adalah interaksi antar molekul. Bagian keempat, yaitu memahami struktur senyawa ionik, proses pembentukan, sifat-sifat senyawa ionik, dan contoh senyawa ionik. Jadi poin keempat, CPMK nomor 4 akan fokus pada senyawa-senyawa ionik. Bagian kelima, yaitu mengkorelasikan teori elektron bebas, teori ikatan valensi atau teori pita energi dengan struktur dan sifat-sifat logam maupun alloy yang sejenis, yang jenis paduannya terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan industri dan manufaktur. Poin kelima akan fokus pada bagaimana ikatan logam dan juga beberapa aplikasi nanti diberikan pada CPMK nomor 5. Perkuliahan ini dilakukan dalam 4 jam, 4 JS dalam 1 minggu, dan materi yang dipelajari adalah dari buku referensi, PowerPoint yang kami berikan, dan juga beberapa sumber lain. Kemudian yang ketiga adalah diberikan kuis secara reguler. Jadi setiap akhir bab nanti akan setiap 2 minggu sekali atau secara umum ada di akhir bab nanti akan diberikan beberapa kuis secara reguler dalam 1 semester ini. Ada remedi untuk UTS dan UAS. Untuk UTS kami berikan remedi 2 kali remedi, dan biasanya remedi kami lakukan pada hari Sabtu seminggu setelah UTS. Kalau untuk UAS kami berikan maksimal 1 kali remedi, yaitu pada hari Sabtu. Nah, bagaimana kegiatan perkuliahan dalam 1 semester? Kita memiliki perkuliahan 16 minggu, tetapi ada 32 pertemuan. Pertemuan 1 dan 2, yaitu di minggu pertama, akan fokus pada model atom dan perkembangan model-model atom. Kemudian pada bagian kedua, minggu kedua, kita akan belajar tentang pengantar senyawa kovalen dan bagaimana struktur Lewis dari senyawa kovalen tersebut. Dan di minggu ketiga, yaitu pertemuan 5-6, kita akan fokus pada 2 teori yang mendasari pembentukan senyawa kovalen atau ikatan kovalen. Dalam hal ini, teorinya ada 2, teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Nah, per minggu keempat dan 5, kita akan fokus pada teori VCPR. Di sini kita akan banyak melakukan latihan bagaimana bentuk dari sebuah molekul, bagaimana kita memprediksikan panjang ikatan, memprediksikan sudut ikatan, dan seterusnya. Kemudian pada minggu ke-6, yaitu pertemuan 11-12, kita akan belajar tentang kepolaran, kemudian juga kiralitas.
Jadi kepolaran, kemudian simetri, dan juga kiralitas. Kepolaran ini akan harus untuk mengetahui kepolaran, maka kita harus tahu bentuk molekul. Dari bentuk molekul kita akan tahu kepolaran, dari kepolaran tersebut, dari bentuk molekul kita juga tahu simetrinya, dan simetri dan kepolaran kita bisa mengetahui bagaimana kiralitasnya. Nah, 13 nanti akan kita lebih mendalami tentang simetri dalam molekul tersebut. Sedangkan pada pertemuan 14 sampai 15 ini hubungan simetri dan kepolaran dan juga gaya antar molekul. Ini adalah pertemuan 14 dan 15. 16-nya adalah kita ujian tengah semester. Yang diujikan adalah dari senyawa kovalen, teori CPR, dan gaya antar molekul. Ya. Oke. Minggu ke-9 ini sampai minggu ke-12 itu semuanya adalah tentang ikatan ionik. Jadi kalau kita lihat pada pertemuan sebelum UTS kita belajar tentang atom dan kemudian ikatan kovalen, kemudian juga gaya antar molekul, simetri, dan seterusnya. Pada pertemuan setelah UTS, dalam hal ini pertemuan 9, 10, 11, 12, kita akan berbicara tentang ikatan ionik. Bagaimana struktur kristal ionik, bagaimana energi kisi dalam daur Born-Haber, bagaimana entalpi yang terlibat dalam pembentukan senyawa ionik, bagaimana rasio radiusnya, polarisasi senyawa ionik, dan juga ketika kita melarutkan senyawa ionik ke dalam sebuah pelarut, itu akan ada kita bahas tentang pelarutan senyawa ionik. Nah, 13 ini kita akan fokus minggu ke-13 yaitu pertemuan 25 dan 26 kita akan fokus tentang cacat kristal ionik. Cacat kristal ionik. Ada cacat Schottky dan seterusnya, itu akan kita bahas pada pertemuan 25-26. Nah, pada minggu ke-14, yaitu pada 14-15, ini kita akan fokus pada ikatan logam. Pertemuan 27 misalkan, kita akan memberikan pengantar tentang ikatan logam. Kemudian 28 itu adalah susunan atom logam dalam kisi kristal logam. 29 akan berbicara tentang alloy. Kemudian pertemuan di minggu yang 15, yaitu 30, kita akan belajar tentang alloy dan senyawa antar logam, dan kita akan memberikan review review tentang apa yang sudah kita pelajari selama setengah semester berikutnya. Nah, pada pertemuan akhir yaitu ujian akhir semester. Baik, bagaimana kami menilai mahasiswa? Kami menilai mahasiswa UTS kami beri bobot 35%, UAS kami beri bobot 35%, kuis adalah 20% seperti disampaikan sebelumnya. Akan ada kuis secara reguler dan kami berikan nilai kuisnya adalah 20%, sedangkan keaktifannya adalah 10%. Jadi total adalah 100%. Nah, referensi buku yang kita gunakan adalah buku karangan Profesor Fendi. Beliau adalah ahli kristalografi dan akan paham sekali tentang struktur-struktur kristal. Dalam hal ini adalah senyawa kovalen, ikatan ionik, dan logam. Ini adalah 3 buku yang akan kita gunakan secara bergantian, namun ada buku-buku lain yang bisa kita gunakan secara 3 buku ini. Misalkan buku Inorganic Chemistry Horsgrove dan beberapa buku textbooks yang berbahasa Inggris yang lain. Saya kira demikian untuk pengantar perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari pertemuan kemarin? Jadi 2 bab sebelumnya itu membahas tentang teori ikatan valensi dan teori orbital vakum. Apa fungsinya? Fungsinya secara sederhana, 2 teori itu adalah menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya ikatan kovalen itu terbentuk. Jadi teori yang menjelaskan bagaimana ikatan kovalen itu terbentuk. Nah, di bab ke-6 ini berbeda dari dari bab sebelumnya, karena bab 6 ini akan fokus pada bagaimana sih sebetulnya bentuk molekul tersebut. Apakah dia linier? Apakah dia tetrahedral? Bentuk molekul itu sudah saya singgung pada pertemuan yang menjelaskan tentang hibridisasi.
ya kan? Kalau dia sp berarti ada 2 orbital yang terlibat, maka dia bentuknya adalah linear. Kalau sp3 ada berapa orbital yang terlibat? sp3 3 orbital, maka dia bentuknya adalah tetra. Oke, teori VCPR ini adalah di bab 6. Teori VCPR ini tujuannya nanti mahasiswa diharapkan memahami pengertian bentuk molekul. VCPR karena terkait bentuk molekul nanti harus tahu betulnya bentuk molekul itu apa. Kemudian kedua, memahami ide dasar dari teori VCPR. Sebetulnya gimana sih ide dari VCPR itu digunakan. Ketiga, memahami hubungan antara BK atau BK bilangan koordinasi dari atom bosan dengan banyaknya pasangan elektron. Nah, itu pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebas. Ya. Nah, kemudian memahami bentuk molekul dengan atom pusat memiliki BK 2 sampai 7. Kalau BK-nya 2, kira-kira bentuknya apa? BK-nya 2. Ya. BK-nya 3. Ya. Oke. Sekarang di bagian pertama dari teori VCPR, mahasiswa harus tahu beberapa hal. Pertama adalah arah ikatan di sekitar atom pusat. Misal CH4, kita akan melihat bentuk CH4 itu, bentuk molekul CH4 akan berdasarkan atom pusat. Atom pusatnya apa? C. C itu punya geometri apa pada CH4? Bukan kita melihat substituennya. Substituennya apa? H. Kalau kita melihat H, maka kita tidak bisa melihat bentuknya. Tapi kalau kita melihat C-nya sebagai atom pusat, maka kita bisa melihat bentuk molekul itu apa. Ya. Nah, ada beberapa ketentuan dalam menggambarkan bentuk molekul. Yang pertama, semua elektron pada kulit valensi pada atom pusat harus ditunjukkan. Kalau kita buat struktur Lewis, maka semua pasangan elektronnya harus ditunjukkan. Entah itu PEI, entah itu PEB ataupun ETB. Jadi kita harus menggambarkan strukturnya dengan atom pusat semuanya ditampilkan elektronnya. Kemudian nomor 2, PEB pada substituen tidak harus ditunjukkan. Kalau mau membuat struktur Lewis yang benar, maka kita harus menunjukkan PEB pada substituen. Tapi karena kita ingin melihat strukturnya, kalau kita ingin melihat strukturnya, maka kita melihat atom pusat, bukan substituen. Makanya atom pusat harus digambarkan, entah itu PEI-nya maupun PEB-nya. Misal misalkan H2O. Kira-kira atom pusatnya apa? O. Apakah kita bisa melihat geometri atau bentuk molekul H2O dari H? Tidak. Kita melihat O atom pusat, baru kita bisa melihat bentuknya. Karena apa? O-nya adalah atom pusat, H-nya adalah substituen. Makanya dalam poin 1 dan 2, PEB, PEI, ETB dari atom pusat harus ditunjukkan. Ya. Kemudian 3, poin ketiga yang paling penting, arah ikatan ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Misalnya, saya punya SF4. SF4. Kira-kira BK-nya berapa SF4? 4 pasangan elektron ikatan, 1 pasangan. Jadi BK-nya adalah 5. Kita gambarkan ini dengan cara atom pusatnya adalah S. Kemudian ketika ikatan F, ini kan ikatan F-nya 2, ikatan yang sejajar atau satu bidang dengan tembok ini kita gambarkan sebagai garis lurus. Jadi yang substituen arah ikatannya adalah satu bidang sama ini, maka kita gambarkan sebagai garis lurus. Tentu molekul ini bukan 2 dimensi, molekul ini adalah 3 dimensi. Sehingga kalau kita melihat gambar ini,
F yang satu harusnya ke depan dari bidang, F yang satunya ke belakang dari bidang. Jadi yang garis lurus ini adalah sebidang dengan tembok kamarnya. Kemudian yang bergaris hitam tebal itu adalah ke depan layar. Yang garis-garis ini adalah ke belakang. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa tahu dia bentuknya gimana. F ini ada di belakang, F ini ada di depan, ini adalah di bidang. Nanti kita bisa mengimajinasikan molekul ini dalam 3 dimensi. Ada di depan, belakang, di bidang. Ya. Oke, saya ulangi. Jadi semua elektron valen kita harus tentukan atom pusatnya. Kemudian elektron valensi dari atom pusat semua harus ditampilkan, entah itu yang membentuk PEI maupun PEB. Kemudian arah ikatannya kita gambarkan. Oke. Ada pertanyaan dari poin A? Ya. Intinya adalah kita menggambarkan struktur ini, lihat atom pusatnya, pasangan elektronnya digambarkan, kemudian strukturnya kita buat kemana arah ikatan. Kalau saya gambarkan SF ini sama dengan ini, misalkan ini juga sama dengan yang ini, semuanya garis lurus, maka kita tidak punya pengetahuan dalam bentuk 3 dimensi. Itu seolah-olah di 2 dimensi. Tapi kalau saya beri gambar yang berbeda, yang tebal itu ke depan, yang garis lurus ini adalah garis tapak ini di belakang, berarti kita bisa mengimajinasikan molekul ini dalam ruang 3 dimensi. Oke. Selanjutnya, apa sih sebetulnya bentuk molekul ini? Ini kan cara gambarnya ya. Jadi arah ikatannya. Nah, sekarang bentuk molekul. Secara sederhana bentuk molekul itu adalah bentuk 3 dimensi. Bukan 2 dimensi lagi. Jadi 3 dimensi dari sebuah molekul yang ditentukan oleh jumlah ikatan dan sudut ikatan. 2 poin yang mempengaruhi bentuk molekul. 1, jumlah ikatan, dan kedua, sudut ikatan. Ada 2 ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan PEB? Padahal ikatan mempengaruhi jumlah ikatan, sudut ikatan mempengaruhi jumlah ikatan mempengaruhi. PEB bagaimana? PEB tidak mempengaruhi bentuk molekul, tetapi dia mempengaruhi sudut. Saya kasih contoh. Misal HCl. HCl. Cl punya 3 PEB, ya kan? Bentuknya apa? Linear. HCl ya. Atom pusatnya apa? Cl. Yang mempengaruhi bentuk molekul itu hanya ikatan, jumlah ikatan, dan sudut ikatannya. Tapi PEB ini tidak mempengaruhi bentuk molekul, tapi dia hanya mempengaruhi sudut. Contoh, kalau BK-nya 4, ada 2 kemungkinan. Dia tetrahedral, sudutnya adalah 109,5, atau dia adalah segi 4 planar. Apa beda? Kita masuk ke bentuk molekul. Kalau di tingkat 1, ini kan tingkat 1 tahun pertama, kalian hanya butuh mengetahui BK sampai 6. BK 2, 3, 4, 5, 6. Kalau BK 2, ya kan ya, BK 2, maka dia bentuknya adalah Linear. Kenapa linear? Karena pada linear itu pasangan elektronnya saling berjauhan. Jadi dia
bentuknya linier. Gimana bentuknya? Linier. Oke. Kedua, BK3 artinya dia trigonal, sudutnya adalah pada bentuk trigonal planar ini semua pasangan elektronnya adalah paling jauh. Jadi dia adalah trigonal planar. Dia trigonal planar apabila no lone pairs, tidak ada PB. Bagaimana kalau salah satunya adalah PB? Maka dia bentuknya adalah bengkok. Jadi kalau ada semua, jadi semua BK-nya adalah 3 dan semuanya adalah PB, maka dia bentuknya adalah trigonal. Atom pusatnya merah, substituennya 3. Dia punya BK3, substituennya 3. Artinya semua pasangan elektron ikatan. Dan dia bentuknya adalah trigonal planar. Kalau salah satu PEB-nya adalah diubah menjadi PEB, salah satunya diubah menjadi PEB, maka bentuknya adalah band. Kira-kira sudutnya di sini berapa? Perkiraan sudut di sini berapa? Kurang dari 10. Oke. Keempat, kalau BK-nya 4, dia adalah tetrahedral. Kalau tetrahedral sudutnya adalah 109,5. Kalau semua pasangan elektronnya itu adalah pasangan elektron ikatan, atom pusatnya punya 4 substituen, BK-nya 4 dan 4-4-nya adalah substituen, maka bentuknya adalah tetrahedral. Tapi kalau salah satunya kita merupakan PEB, maka bentuknya bukan lagi tetrahedral, tapi namanya adalah trigonal piramida. Contohnya NH3. NH, N-nya punya PEB 1 PEB dan N-nya punya 3 PEB, trigonal. Tapi kalau dari tetrahedral 2 dari substituennya adalah diganti PEB, bentuknya adalah atau V. Sebentar terakhir nanti saya kasih beberapa contoh molekul, nanti kerja di kelompok masing-masing dan nanti coba kemukakan pendapatnya molekul itu punya bentuk apa dan rumus ininya. Okay. Kalau tadi contoh-contoh ini sederhana ya. Ada satu atom pusat sekian substituen. Ini lebih kompleks. Etana. Misal etana. Ini CH3, CH3. Atom pusatnya apa? C-nya bisa atom pusat bisa C ini bisa C ini. Kalau kita lihat C ini, bentuk geometrinya apa? C ini. Saya ulang. Kalau saya anggap dalam molekul ini atom pusatnya adalah ini, maka BK atom pusat berapa? BK atom pusat 1, 2, kan CH3 1, 2, 3, 4. Ini substituen. Geometri dari atom pusat C ini apa? Rumusnya AX. Kalau C di sini atom pusat, bentuknya apa? Geometri dari atom tetrahedral. Sudutnya berapa? CH sudutnya 109,5. Yakin? Kalau ini adalah H, kalau yang ini adalah H, maka ini tepat 109,5. Pasalnya ini bukan H nih, maka akan ada pengaruh terhadap sudut ini. Jadi dia bisa berbeda dari 109. Etena. Dia rangkap 2.
geometri dari atom bosan ini apa? Segitiga. BK-nya berapa? Semuanya adalah PDI. Dan dia bentuknya geometrinya di sini adalah. Jadi saya ulangi lagi, molekulnya nanti saya berikan, gambarkan struktur Lewisnya, kemudian BK-nya berapa, bentuknya apa, perkiraan strukturnya. Dan ada berapa dia kelompok? Nah, kelompok 1 ICL5, 5 kelompok ya. Kelompok 1 ICL5, kelompok 2 SO2 2 minus. Apa kelompok 1? ICL5, kelompok 2 SO2 2 minus. Kelompok 3 SiH2Cl2. Kelompok 3 siapa? SiH2Cl2. Kelompok 4 siapa? XeH2F2. XeH2F. Karena kita juga bisa menentukan Coba perhatikan ICL5. Mana ICL5? Baik, di sini kelompok 1 mendapatkan ICL5. Sebelumnya kita gambarkan dulu struktur Lewis. Cl memiliki elektron valensi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan I memiliki elektron valensi 7 juga. Jadi kita pasangkan. Jadi sisa PEB dari I adalah 1. Ini. ICL-nya dibuat oke dulu. Ya. Kemudian I-nya dilihat. Oke. selanjutnya kita cari BK. Ini cara ribetnya. Pertama itu setengah elektron valensi plus elektron donor dikurangi muatan. Elektron valensinya 7, elektron donor yang didonorkan adalah 5, sedangkan muatannya adalah 0. Ketemunya adalah BK-nya 6. Kemudian untuk geometri molekulnya adalah square piramid. Jadi ini kan PEB-nya. Kemudian ini ya yang terjauh. Ini di bidang. Ini yang terjauh, sedang ini di depan, yang ini di belakang. Di belakang bidang. Oke. Rumusnya? Untuk rumusnya AX M muat jumlah yang didonorkan ikatan. Ya. Terus kemudian E nya adalah PEB. PEB-nya 1. Jadi rumusnya AX5. Ya, benar yang ICL5 benar. Oke. SiH2 Cl2 benar. Oke. Ya, yang SO2 2 min 4 3 min ini belum lagi. SO2 2 min PO4 3 min sama XE A2 F2. Ya, nanti dibawa pulang. Besok kita saya kira itu untuk hari ini.